Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Khaira Zalia dalam acara Deltas News membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini mengenai penggunaan styrofoam yang semakin meningkat sehingga dampak terhadap lingkungan menjadi sorotan. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan styrofoam atau polistirena berpori semakin meningkat, terutama dalam sektor makanan. Isu mengenai penggunaan styrofoam sebagai wadah makanan terus menjadi perdebatan. Banyak pedagang kaki lima dan industri besar yang memanfaatkan styrofoam sebagai wadah makanan karena dinilai lebih efisien dan ekonomis. Namun, apakah benar styrofoam benar-benar aman untuk digunakan sebagai wadah makanan atau tidak berdampak buruk bagi kesehatan? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Styrofoam termasuk ke dalam kelompok plastik polistiren, yakni zat kimia yang sifatnya ringan serta bisa berbentuk cair maupun diproses menjadi busa padat. Styrofoam mengandung benzin dan stiren yang diyakini dapat membahayakan kesehatan manusia, seperti kanker atau bersifat karsinogen. Ketika styrofoam digunakan untuk membungkus makanan panas atau minuman, suhu tinggi dapat menyebabkan bahan kimia dalam styrofoam seperti stiren dan benzin larut ke dalam makanan atau minuman. Beberapa bahan kimia dalam styrofoam dapat menyebabkan gangguan pencernaan, iritasi kulit, atau gangguan pernafasan apabila terpapar dalam jumlah banyak. Styrofoam juga sangat sulit terurai di alam dan sering berakhir di tempat pembuangan sampah atau di laut, menyebabkan pencemaran lingkungan yang merugikan ekosistem. Pemirsa, banyak sekali dampak-dampak yang dikeluarkan oleh penggunaan styrofoam terhadap kesehatan kita. Saya sudah terhubung dengan rekan-rekan saya yang akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai penggunaan styrofoam dan penggunaan plastik dalam kemasan. Selamat siang, saya Murtian dari SMA 8. Ini saya ingin sedikit bertanya tentang penggunaan kemasan wadah para pedagang di sini. Kalau boleh tahu dengan siapa? Oh, Iwan. Sudah jualan mie ini berapa lama? 5 tahun. Kalau boleh tahu pakai kemasan apa? Styrofoam ya? Kenapa milih styrofoam? Apa karena harganya murah atau mungkin mudah didapat sih? Murah didapat, murah juga. Oh, murah juga. Dekat juga belinya. Oh iya. Ya. Nah, di sini saya pengen ngejelasin sedikit tentang styrofoam sama dampak negatif sama sedikit sarannya lah. Oke, boleh. Jadi styrofoam itu sebuah material berbahan polistirena yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme dalam tanah. Nah, styrofoam itu emang biasanya digunakan buat wadah makanan tempat saja. Nah, styrofoam itu memiliki dampak negatif apabila digunakan sebagai wadah makanan panas. Nah, salah satunya itu styrofoam bisa melepaskan zat kimia berbahaya seperti stirena dan benzina yang berisiko menyebabkan gangguan kesehatan seperti kanker dan gangguan hormon. Nah, styrofoam juga cukup sulit diurai, jadi bisa menyebabkan pencemaran. Nah, jadi ada sedikit solusi, yaitu dengan menggunakan wadah ramah lingkungan seperti wadah berbahan kertas, ya, atau mungkin ya bahan alami seperti ya daun pisang, ya, sama mungkin memberi himbauan pada para pelanggan gitu buat bawa wadah. Kalau boleh tahu dengan abang siapa? Saya. Jualan kentang udah berapa lama ya, Bang? 1 tahun. Kalau boleh tahu kemasannya pakai apa ya? Plastik. Ya. Kenapa milih plastik? Apa karena murah atau mudah didapat? Gampang didapat. Saya ingin jelasin sedikit tentang plastik. Nah, jadi plastik itu bahan yang terbuat dari minyak bumi dan mengandung senyawa kimia seperti polimer dan aditif. Nah, emang kemasan plastik itu biasa digunakan sebagai kemasan makanan, minuman, kantong belanja, dan sedotan. Nah, selain itu, plastik ini memiliki dampak negatif apabila digunakan sebagai wadah makanan panas, seperti menyebabkan gangguan janin dan menyebabkan kanker testis. Nah, plastik ini juga emang sulit terurai di lingkungan, jadi dapat mencemari. Nah, solusinya tuh bisa dengan menggunakan wadah makanan berbahan kertas atau foodgrain atau mengimbau ya bahan alami seperti daun, atau mungkin mengimbau para pedagang atau pembeli untuk membawa dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani Yansyah dari kelas 12 IPA 3. Kami di sini ingin menanyakan para pedagang yang menggunakan plastik ataupun styrofoam. Oke, kita langsung aja ikut. Boleh buat tahu dengan Bapak siapa nih, Pak? Seperti ini, Bapak Reddy. Jualan takoyaki itu udah berapa lama sih, Pak?
styrofoam. Kenapa sih Bapak milihnya styrofoam? Ya kan saya jual 1.000, ya mungkin bisa biar tercampur gitu loh. Kalau saya saya beli dari sana satunya 1.000, takut yakinnya kita mau jual berapa nggak bisa kan kalau 1.000 ya. Berarti Bapak jual dengan styrofoam karena biar Ya, jangkau. ya soalnya di sini khususnya di Tapolok Cabai, kalau takoyaki 2.000 kayaknya nggak ada yang beli. Makanya kita cari tempat yang murah-murah biar takoyakinya bisa jadi 1.000. Jadi di sini menarik ya Pak. Ya, Jadi styrofoam itu merupakan sebuah material berbahan polisterina yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme dalam tanaman. Jadi styrofoam itu biasanya digunakan untuk wadah makanan, terutama makanan siap saji. Nah, Bapak tahu nggak sih dampaknya dari styrofoam itu? kalau nggak bagus sih mungkin nggak pernah gitu ya. Kalau tahu langsung kayaknya belum. Oh, belum. Nah, kalau melihat itu sering, sebenarnya kayak rokok nih, bisa menyebabkan kanker, bisa jantung, kenapa pada merokok. Nah, gitulah satu contohnya. Misalnya kayak styrofoam. Orang pakai styrofoam kayak mie ayam, nasi goreng, ya kan, bakso, apa semuanya itu pakai styrofoam. Dia tahu loh, akibatnya kanker. Kenapa dia pakai gitu? Soalnya biar harganya itu biar dengan apa yang dijual. Ya, Biar lebih jangkau. ya, Jadi saya izin kasih tahu dampaknya juga. ya. Jadi dampak dari styrofoam itu jika terkena makanan panas, styrofoam itu bisa melepaskan zat kimia berbahaya seperti sitrena dan benzena yang berisiko menyebabkan gangguan kesehatan seperti kanker Nah. dan gangguan hormon. Ya. Jadi styrofoam ini juga sulit terurai Pak oleh lingkungan. Jadi Ya. bisa itu bisa ratusan tahun. Nah, kalau solusi dari kita agar bisa mengurangi styrofoam itu dengan menggunakan wadah ramah lingkungan. Tadi kan karena Bapak memang harganya itu juga terjangkau, Ya. makanya menggunakan styrofoam. Ya. Nah, tapi juga bisa menggunakan daun pisang dan memberikan himbauan kepada pelanggan untuk membawa wadah sendiri. Ya. Terima kasih banyak Bapak sudah memperkenalkan waktunya untuk ngobrol. Nah, tapi ada masukan juga. Mungkin kalau sama sekarang kayak takoyaki, kayak nasi goreng bakso pakai daun pisang itu lucu. Kalau zaman sekarang, kalau mungkin zaman orang tua saya dulu mungkin pantas, tapi dulu tuh belum ada takoyaki, ada aja bubur. Nah, pakai daun pasti pantas. Nah di situ kalau sama kita nyuruh, bocah, kalau beli takoyaki, piring bisa dimarahin orang tuanya. Nah, gitu kan. Terima kasih. Oke, siap. Jadi informasinya sangat membantu untuk saya Pak. Semoga Bapak sukses dalam Amin. jualan dan sukses berkah buat Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak. Boleh bertanya Pak, nama Bapak siapa? Saya Edi. Bapak Edi. Iya. Bapak Edi, kalau boleh tahu Bapak ini udah jualan tilor ini udah berapa lama nih Pak? Udah hampir 6 bulan. 6 bulan. Oh, berarti masih terbilang baru ya? Kalau boleh tahu Bapak ini untuk kemasan nih, Bapak milihnya itu apa sih Pak? Masih di plastik. Iya, plastik apa styrofoam atau Kita pakai plastik. saya boleh kasih tahu Pak konten Bapak. Jadi, plastik itu adalah bahan yang terbuat dari minyak bumi dan mengandung senyawa kimia seperti polimer dan aditif. Nah, jadi plastik ini biasa digunakan sebagai kemasan makanan ramah lingkungan, kantong belanja dan sedotan. Tapi Bapak tahu nggak sih dampak dari plastik itu sendiri apa? Tentu tidak banyak tahu. Jadi plastik itu dapat menyebabkan gangguan janin dan menyebabkan infeksi Pak. Plastik itu juga sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan. Nah, untuk solusi dari kita itu yang pertama menggunakan wadah ramah lingkungan Pak, seperti berbahan kertas atau food grade, berbahan kemasan bahan daun pisang. Yang kedua itu memberikan himbauan kepada pelanggan untuk membawa wadah sendiri Pak. Jadi terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol. Informasinya sangat membantu tugas saya Pak. Semoga Bapak makin sukses dalam berjualan, semoga jualannya berkah. Banyak ya Pak. Selamat malam, saya Naya Fakda Isania, siswa dari kelas 12 IPA 3. Saya ingin bertanya sedikit tentang pengalaman Ibu dalam menggunakan wadah makanan. Apa boleh? Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu udah berapa lama dagang? Kalau boleh tahu dagang ini apa? Ada es, ada mie, kadang-kadang mie kuah. Kalau buat kemasannya pakai apa Bu kalau buat mie gorengnya? Kalau mie goreng Sakura saya pakainya itu styrofoam gitu yang matok. Kenapa pilih styrofoam? Karena apa ya? Selain murah, terus gampang dicarinya gitu. Saya sedikit menjelaskan tentang styrofoam, boleh Bu? Oh silakan. Jadi styrofoam itu merupakan sebuah material perbahanan polisterina yang dapat digunakan oleh mikroorganisme dalam tanah. Jadi styrofoam biasanya digunakan untuk wadah makanan, terutama makanan siap saji.
Tapi ibu tahu nggak dampaknya apa saja? Kurang tahu, kurang paham maksudnya. Jadi, styrofoam itu jika terkena makanan panas, styrofoam bisa melepaskan zat kimia berbahaya seperti styrena dan benzena yang beresiko menyebabkan gangguan kesehatan seperti kanker dan gangguan hormon. Jadi, styrofoam itu sulit terurai di lingkungan, menyebabkan pencemaran. Jadi, seperti itu, Bu. Jadi, saya menyarankan Ibu untuk mengganti kemasan dengan wadah kertas atau dengan pelanggan yang membawa tempat makan dari rumah masing-masing. Paham. Tuti. Ya. Terima kasih, Ibu. Selamat siang Pak atau Ibu, saya Dahlia, siswa dari SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan. Saya ingin bertanya sedikit tentang pengalaman Bapak atau Ibu dalam menggunakan wadah makanan. Kalau boleh tahu dengan siapa namanya? Arel, Udah berapa lama jualannya? saya sih jualan cilok dari 2023 ya. Berarti udah sekitar 2 tahunan ya. Kemasannya pakai apa? Pakai plastik sih. Kenapa bisa pilih pakai plastik? Atau karena harga atau kemudahan penggunaannya? Mudah penggunaannya sih. Jadi aku mau ngasih tahu, plastik adalah bahan yang terbuat dari minyak bumi dan mengandung senyawa kimia seperti polimer dan aditif. Plastik biasa digunakan sebagai kemasan makanan, minuman, kantong belanja, dan sedotan. Tahu nggak sih dampaknya apa aja? Apa tuh Kak? Emang? Dampak dari plastik itu bisa menyebabkan gangguan janin dan menyebabkan kanker testis. Plastik juga sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan. Solusinya itu bisa pakai wadah yang ramah lingkungan seperti berbahan kertas atau bahan yang lain. Selain itu bisa memberikan himbauan kepada pelanggan untuk membawa wadah sendiri. Terima kasih Bapak atau Ibu sudah meluangkan waktu untuk ngobrol. Informasinya sangat membantu untuk tugas saya. Semoga Bapak atau Ibu makin sukses dalam berjualan. Amin, sama. Liputan terakhir dari rekan saya sekaligus menutup acara pada hari ini. Kami tim Deltas News menghimbau untuk para pemirsa agar bisa berpikir lebih cerdas lagi dalam mengurangi penggunaan styrofoam. Utamakan kesehatan, kurangi penggunaan styrofoam. Saya Khaira Zalia, pamit undur diri. Terima kasih.